Presiden FIFA Gianni Infantino turun tangan. Wasit Rio Permana Putra langsung diputuskan, dicabut lisensi wasitnya, dihukum seumur hidup, dilarang aktif di sepak bola usai bertindak bodoh di laga Persib Bandung kontra Persis Solo tadi malam, dan PT LIP bersama Komdis PSSI putuskan batalkan kartu merah Luciano Guacosea, diizinkan untuk bermain di laga berikutnya. Jadi tuntutanku usai Bojan Hodak nekat ambil keputusan ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Bobotoh Auto tertawa melihat ini. Begini pernyataan super konyol pelatih Persis Solo usai dihancurkan Persib semalam padahal unggul jumlah pemain. Sampai ngomong kayak gini, kok bisa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Kesabaran manajemen jelas makin tambah habis. Berguinyo dicoret hari ini usai laga semalam tak beri kontribusi apapun, langsung putuskan datangkan Samuel Ricci dari Liga Italia karena statistiknya begitu menawan. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Alhamdulillah, kabar gembira. Kapten kebanggaan kita, Mark Klok, akhirnya buat pernyataan jujur gini usai kemenangan dramatis Persib atas Persis Solo semalam. Blak-blakan ungkap satu hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan faktanya di sini. Terbukti bungkam pembenci sebenarnya. Eliano Raiders tampil spektakuler tadi malam. Bobotoh Auto semprot JJ penerjemah Shin Taeyong sampai muncul satu hal gila ini. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Presiden FIFA Gianni Infantino turun tangan. Wasit Rio Permana Putra langsung diputuskan, dicabut lisensi wasitnya, dihukum seumur hidup, dilarang aktif di sepak bola usai bertindak bodoh di laga Persib Bandung kontra Persis Solo tadi malam, dan PT LIP bersama Komdis PSSI putuskan batalkan kartu merah Luciano Guacosea, diizinkan untuk bermain di laga berikutnya. Jadi tuntutanku usai Bojan Hodak nekat ambil keputusan ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berencana mengajukan surat keberatan kepada Komisi Wasit ILIK terkait kinerja wasit Rio Permana dalam laga melawan Persis Solo. Bojan merasa keputusan wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak adil dan merugikan timnya, meskipun Persib berhasil meraih kemenangan 2-0. Besok kami akan membuat surat keberatan dan mengirimkannya kepada Liga mengenai wasit, ujar Bojan seusai pertandingan. Bojan khususnya tidak terima dengan kartu merah yang diterima Luciano Guacosea setelah ia dinilai melanggar pemain Persis Kodai Tanaka. Keputusan ini diambil setelah wasit Rio Permana meninjau tayangan ulang melalui Video Assistant Referee (VAR). Saya kecewa dengan keputusan itu. Anda bisa lihat gestur saya di pinggir lapangan. Saya jelas tidak setuju, ujar Bojan yang berulang kali memperlihatkan protes di sepanjang pertandingan. Keputusan wasit itu juga memicu reaksi keras dari para bobotoh yang memenuhi stadion. Suara cemoohan dan sorakan semakin keras saat wasit mengeluarkan kartu merah untuk Luco. Bojan dan Umuh Mukhtar, manajer Persib, terus-menerus memprotes keputusan tersebut hingga akhir babak pertama. Bahkan, Bojan sempat mendekati wasit di ruang ganti setelah babak pertama untuk melayangkan protes langsung. Pada awal babak kedua, ketika Baros menggandakan keunggulan Persib, Bojan kembali meluapkan emosinya. Ia menirukan gerakan wasit saat hendak meninjau VAR seolah menantang Rio untuk memeriksa keabsahan gol kedua timnya. Bojan menilai keputusan wasit selama pertandingan memberikan kesan tidak adil terhadap timnya, meski akhirnya Persib tetap mempertahankan keunggulan hingga laga usai.
Selain itu, Bojan juga mengungkapkan bahwa beberapa pemain merasa kecewa dengan keputusan wasit, termasuk Sadil Ramdhani yang ditarik keluar lebih awal dan digantikan oleh Adam Alis. Banyak pemain kecewa, termasuk Sadil. Tapi ini bagian dari taktik. Sadil lebih ofensif dan saya harus menyesuaikan strategi, ujar Bojan. Apakah keputusan wasit memang kontroversial ataukah Bojan terlalu emosional dalam menanggapi situasi ini? Bagaimana menurutmu tentang kartu merah untuk Lucho dan keputusan wasit lainnya? Ayo berbagi pendapatmu di kolom komentar. Bobotoh auto tertawa melihat ini. Begini pernyataan super konyol pelatih Persis Solo usai dihancurkan Persib semalam padahal unggul jumlah pemain. Sampai ngomong kayak gini, kok bisa? Simak ulasan lengkapnya di sini. Setelah laga berakhir, rasa kecewa tampak jelas dari wajah pelatih Persis, Pieter de Roo. Pelatih asal Belanda ini mengungkapkan kekecewaannya atas hasil yang didapat timnya. Ya, hasil yang mengecewakan bagi kami. Anda tahu, akan selalu sulit datang ke sini melawan juara 2 tahun terakhir, ujarnya dengan nada sedikit frustrasi. Namun, Pieter merasa bahwa timnya sudah bermain cukup baik, terutama pada fase awal pertandingan. Kemudian, ketika Anda melihat bagaimana pertandingan berlangsung, saya pikir setelah beberapa menit kami mulai semacam mengontrol permainan. Lanjutnya, pelatih berusia 55 tahun itu juga menambahkan bahwa timnya tidak banyak kehilangan bola, sebuah indikasi bahwa permainan mereka cukup terjaga meski harus bermain di kandang lawan. Dan kemudian dengan kartu merah, Anda tahu saya harus memberikan penghargaan juga kepada Persib Bandung karena saya pikir mereka bertahan dengan baik, terstruktur, blok yang kompak, kata Pieter. Ia mengakui kekuatan pertahanan lawan yang membuat timnya kesulitan untuk menciptakan peluang berarti. Pada saat yang sama, Pieter de Roo mengakui bahwa timnya tidak cukup agresif untuk menembus pertahanan Persib. Pada tahap permainan itu, kami tidak mencoba untuk cukup menusuk dan masuk ke area mereka, ujarnya. Hal ini terbukti ketika Persis kesulitan untuk mengendalikan permainan di babak kedua, khususnya dalam menghentikan serangan balik cepat dari Persib. Dan ya, di awal babak kedua, saya pikir kami kesulitan menghentikan serangan balik. Kami tidak mengontrol ruang di depan bek tengah dengan cukup baik dan juga menghentikan umpan maju pertama, jelasnya, yang mengindikasikan adanya celah dalam pertahanan mereka yang bisa dimanfaatkan lebih baik oleh Persib. Kekalahan ini jelas meninggalkan banyak pelajaran untuk Persis. Bagaimana menurutmu? Apakah Persis bisa bangkit dari kekalahan ini di pertandingan selanjutnya? Ataukah masih ada yang kurang dalam strategi mereka? Ayo bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kesabaran manajemen jelas makin tambah habis. Berguinyo dicoret hari ini usai laga semalam tak beri kontribusi apapun, langsung putuskan datangkan Samuel Ricci dari Liga Italia karena statistiknya begitu menawan. Kok bisa? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung sedang berada dalam momen yang menentukan di musim ini. Setelah penampilan inkonsisten dari pemain gelandang asal Brasil, Berguinho, yang sering membuang peluang emas dan gagal tampil optimal, kini muncul kebutuhan mendesak untuk mendatangkan pemain yang lebih kreatif dan dapat mengendalikan permainan di lini tengah. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Samuel Ricci, gelandang muda berbakat yang saat ini membela AC Milan. Dengan melihat statistik dan performa Ricci musim ini, banyak yang percaya bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi vital di lini tengah Persib. Samuel Ricci, meskipun baru berusia 22 tahun, sudah menunjukkan kualitasnya di level Serie A bersama AC Milan. Musim ini, Ricci tampil dalam 10 pertandingan liga dengan rata-rata 75 menit per pertandingan. Sebagai gelandang, Ricci menunjukkan kemampuan distribusi bola yang luar biasa dengan rata-rata akurasi passing mencapai 89%. Ini adalah statistik yang sangat impresif, mengingat kualitas pemain-pemain top lainnya di Milan sekaligus menjadi bukti kemampuannya dalam mengontrol tempo permainan, sesuatu yang saat ini kurang dimiliki Berguinho.
Keunggulan lain yang dimiliki Ricci adalah kemampuannya untuk menciptakan peluang. Di Serie A musim ini, ia mencatatkan 2 assist dan rata-rata menghasilkan 1,5 key pass per pertandingan. Sebagai perbandingan, Berguinho hanya mencatatkan 0,3 key pass per pertandingan di Liga Indonesia. Ini menunjukkan betapa Ricci lebih efektif dalam memberikan kontribusi terhadap terciptanya gol, baik lewat umpan kunci maupun visinya dalam menyerang. Pelatih Persib, Boyan Hodak, terkenal dengan filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan tekanan tinggi. Untuk itu, Ricci adalah sosok yang sangat sesuai dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Hodak. Ia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai formasi taktis, baik sebagai deep lying playmaker yang menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang, maupun sebagai box-to-box midfielder yang aktif dalam membantu serangan dan pertahanan. Hal ini jelas berbeda dengan Berguinho yang seringkali kesulitan untuk berkontribusi secara maksimal di kedua sisi permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Alhamdulillah, kabar gembira. Kapten kebanggaan kita, Mark Klok, akhirnya buat pernyataan jujur gini usai kemenangan dramatis Persib atas Persis Solo semalam. Blak-blakan ungkap satu hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan faktanya di sini. Klok yang mengenakan nomor punggung 23 merasa sangat puas dengan performa timnya. Ia mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan oleh semua pemain. Saya sangat bangga dengan performa tim. Semua rekan-rekan pemain, semua bekerja keras hari ini dan kami bisa menang lagi di pertandingan ini. Tegas Klok dengan penuh keyakinan dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Kapten yang satu ini juga menambah bahwa saat ini tim memiliki satu misi yang sama, yaitu menjaga momentum kemenangan. Kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membawa Persib tetap di jalur kemenangan. Lanjutnya, bagi Mark Klok, kebersamaan di ruang ganti menjadi kunci utama kesuksesan tim di setiap laga. Selain itu, Klok juga memberikan apresiasi khusus kepada Bobotoh yang selalu memberikan dukungan penuh kepada tim. Baginya, dukungan dari para supporter sangat berperan penting dalam menjaga mentalitas tim untuk selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Kami dapat lagi 3 poin di kandang dan itu sesuai dengan target hari ini. Saya juga ingin berterima kasih untuk Bobotoh yang sudah datang mendukung kami hari ini, ujar Klok dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dengan kemenangan ini, Persib semakin menunjukkan kedewasaan dan kekompakan tim yang solid. Bagaimana menurutmu? Apakah kebersamaan ini akan menjadi kunci kesuksesan Persib dalam meraih gelar musim ini? Ayo berikan pendapatmu di kolom komentar. Terbukti bungkam pembenci sebenarnya. Eliano Raiders tampil spektakuler tadi malam. Bobotoh auto semprot JJ penerjemah Shin Taeyong sampai muncul satu hal gila ini. Kok bisa? Saksikan semuanya di sini. Eliano Raiders kembali menjadi sorotan setelah penampilan gemilangnya dalam kemenangan Persib Bandung atas Persis Solo dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 27 Oktober 2025. Aksi impresif ini menjadi bukti nyata kapasitasnya sebagai pemain yang layak memperkuat timnas Indonesia, meski sempat mendapat kritik dari tangan kanan pelatih Shin Taeyong, Jeong Sok-so, JJ. Hanya sehari setelah klarifikasi yang dilontarkan JJ, Eliano langsung membuktikan diri dengan tampil luar biasa di laga kandang tersebut. Tampil sebagai starter, Eliano tidak hanya menunjukkan ketenangan di lini tengah, tetapi juga menjadi motor utama yang mengatur tempo permainan tim. Meskipun ia tidak mencatatkan gol atau assist dalam pertandingan tersebut, kontribusinya sangat krusial dalam mendominasi jalannya laga. Secara statistik, Eliano menyelesaikan 28 umpan sukses dan hanya melakukan 1 pelanggaran tanpa menerima kartu, menandakan kedisiplinannya yang tinggi sebagai seorang gelandang modern. Pemain asal Belanda ini juga terbukti sangat aktif dalam membantu pertahanan dan menyerang, memberikan keseimbangan yang sangat dibutuhkan tim.
Heat map-nya memperlihatkan mobilitas luar biasa di hampir seluruh area lapangan dari pertahanan hingga area depan. Tidak heran jika para bobotoh menjulukinya Eliano ada di mana-mana, mengingat perannya yang begitu sentral di hampir setiap aspek permainan. Selama 89 menit di lapangan sebelum digantikan oleh Febri Haryadi, Eliano tampil sebagai jangkar yang menghubungkan seluruh lini Persib dengan sangat efektif. Dengan peran seperti ini, Eliano membuktikan dirinya sebagai pemain yang tidak hanya berfungsi sebagai pengatur permainan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam setiap transisi tim. Penampilan apik Eliano dalam laga ini pastinya menambah nilai tawar bagi dirinya, baik di Persib maupun dalam perbincangan terkait pemanggilan ke Timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Apakah Eliano layak mendapat tempat di Timnas Indonesia setelah penampilan ini? Atau masih ada aspek yang perlu ditingkatkan? Ayo berikan komentar dan pendapatmu.